Mari kita melanjutkan perjalanan kita di dalam Injil Yohanes. Ini Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Melalui kiasan, cabang, dan ranting, kita memahami bahwa kita dihimbau supaya tetap tinggal di dalam Dia, bahkan di dalam kasih-Nya. Dengan demikian, ada buah, tetapi juga akan ada perlawanan. Dunia membenci Dia, dunia membenci siapa saja yang mengasihi Dia. Pasal 15 ayat 18. Jikalau dunia, dan itu kata kosmos, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kata jikalau ini kata A, dan ini memang memberi kesan bahwa memang bukan saja jika, tetapi memang dunia membenci mereka. Kata dunia yang ada di dalam ayat ini adalah kata kosmos. Ini kata yang menarik bagi kita, dan kata ini di dalam perjanjian baru mempunyai beberapa arti. Dapat berarti hiasan, tetapi hanya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3. Kata ini juga dapat berarti bumi, ya planet bumi, seperti Markus pasal 16 ayat 15. Kata kosmos juga berarti manusia dan malaikat, seperti ada di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 9. Tetapi juga berarti manusia saja, manusia seperti di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Kata ini juga berarti manusia yang melawan Allah, seperti ada di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, dan Yakobus pasal 1 ayat 27. Terakhir sekali di dalam Filipi pasal 2 ayat 15, kata kosmos berarti langit. Ya, mereka memang akan mengalami kebencian dunia. Dunia membenci Dia, dan di situ kata Yunani ini memisekan, ini kata kerja miseo dalam tense perfect. Mereka membenci Dia dan ada akibat yang terus berlangsung. Demikian arti dari pemakaian tense perfect. Tuhan Yesus mempersiapkan mereka lebih dahulu untuk menghadapi kebencian itu. Sama seperti Dia telah mempersiapkan mereka untuk menghadapi kematiannya di dalam Injil Yohanes pasal 14. Ya, mereka perlu memahami bahwa kebencian yang akan mereka alami itu pasti. Kebencian itu akan jadi karena hubungan mereka dengan Kristus yang dunia juga membenci lebih dahulu. Pasal 15 ayat 19. Sekiranya, dan itu sebenarnya itu kata A yang sering diterjemahkan jika, sekiranya kamu dari dunia, kosmos, tentulah dunia mengasihi, kata mengasihi itu phileo, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, di sini juga ada kata A, tetapi diterjemahkan sekiranya, memang ini suatu arti yang benar untuk kata A. Kadang kata A berarti jika, dan ini benar, tetapi dalam kasus ini jelas, sekiranya kamu dari dunia, dan jelas mereka tidak dari dunia, dan ya kata A mempunyai arti yang demikian juga. Ya, seandainya demikian, tentulah dunia mengasihi kamu. Kata mengasihi, kata phileo. Dan di seluruh pasal 15, kata phileo hanya dipakai sekali di sini. Sebenarnya kata phileo dan kata agapao tidak jauh berbeda.
Tidak jauh berbeda, walaupun sering dikatakan, "Oh, jauh berbeda artinya." Tidak, hampir selalu mempunyai arti yang sama. Dan mungkin di dalam video nanti kita berkesempatan membahas, eee, arti dari kata agapao dan kata phileo. Ya, kata phileo dipakai di sini. Seandainya demikian, dunia mengasihi kamu. Tuhan Yesus mau supaya mereka memahami bahwa oleh karena kesatuan mereka dan oleh karena kasih mereka pada Tuhan Yesus dan oleh karena mereka mentaati Tuhan Yesus Kristus, sikap dunia terhadap mereka menjadi sama dengan sikap dunia terhadap Tuhan Yesus. Dan sikap itu adalah kebencian. Dunia mengasihi orang-orang duniawi, tetapi orang ini adalah murid yang taat ke-11 itu. Mereka tidak duniawi. Tuhan Yesus memilih mereka, Tuhan Yesus menarik mereka dari sistem dunia, dan mereka di dalam dunia membenci orang-orang seperti itu. Orang percaya yang taat, mereka seperti orang asing yang dibenci di dalam dunia. Pasal 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepada kamu. Seorang hamba, kata doulos itu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau, kata A, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau, kata A, jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tuhan Yesus mengingatkan mereka apa yang telah Dia katakan kepada mereka di dalam pasal 13 ayat 16. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Di situ di dalam pasal 13 ayat 16, perkataan ini adalah sebagian dari suatu himbauan bahwa ya oleh karena Dia melayani mereka dengan rendah hati, mereka juga harus melayani dengan rendah hati. Tetapi di sini kata yang sama dipakai dengan tujuan yang berbeda. Mereka harus memahami bahwa sama seperti Tuhan mereka dianiaya, mereka juga akan dianiaya. Penerimaan yang dialami oleh Tuhan Yesus akan juga dialami oleh mereka. Dia dianiaya, mereka juga akan dianiaya. Juga jikalau ada orang yang bertobat dan percaya Tuhan, demikian juga akan ada mereka yang bertobat dan percaya berita yang diberitakan oleh ke-11 itu. Dia akan mengutus mereka untuk menginjili dan memuridkan manusia di dunia, dan mereka akan memperoleh hasil sama seperti Tuhan Yesus memperoleh. Akan ada yang menolak mereka dan berita mereka, akan juga ada mereka yang menerima mereka dan berita mereka. Sebenarnya ada dua tafsiran yang berbeda mengenai kata ini. Kata, jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Ada penafsir yang berkata bahwa kata-kata ini hanya pengandaian saja. Tidak akan ada yang menerima ajaran mereka. Dan sebenarnya pendekatan itu didukung oleh konteks yang dekat. Karena di dalam ayat yang sebelumnya, dunia membenci mereka. Ya, tetapi penafsir-penafsir yang lain seperti Carson dan Barrett dan Morris, mereka berkata bahwa walaupun akan ada banyak yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus Kristus ini, akan juga ada mereka yang menerima murid-murid Tuhan Yesus Kristus dan berita mereka. Ya, pendekatan itu menurut pemahaman saya ya lebih baik. Di dalam pasal 7 sampai dengan pasal 12 di Injil Yohanes menceritakan dua tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Ada yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada yang menolak Dia.
Dan rupanya sikap itu dan penerimaan yang berbeda, dua respons dari masyarakat, berlangsung di dalam kehidupan dan pelayanan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Pasal 15 ayat 21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Di sini Tuhan Yesus berbalik pada tema kebencian itu. Ungkapan semuanya itu jelas merujuk pada kebencian dan penganiayaan yang diceritakan di dalam ayat 18 sampai ayat 20. Akar dari kebencian mereka terhadap murid-murid dan terhadap Tuhan Yesus adalah bahwa mereka tidak mengenal Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Sikap dunia terhadap murid-murid Tuhan ditentukan oleh sikap dunia terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan sikap dunia terhadap Tuhan Yesus Kristus ditentukan oleh sikap mereka terhadap Dia yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus. Ya, lihat hubungan ini seperti sungai mengalir. Sikap dunia terhadap murid-murid ditentukan oleh sikap dunia terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan sikap dunia terhadap Tuhan Yesus Kristus ditentukan oleh sikap mereka terhadap Allah Bapa. Kebenaran ini diperkembangkan di dalam ayat 22 sampai 25. Pasal 15 ayat 22. Sekiranya, dan ini juga kata A, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Ya, di sini kata sekiranya, Yunaninya A, dan sekali lagi, ini A, jika aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, ya, tetapi sebenarnya dia datang dan dia berkata dengan mereka. Dan ini sekali lagi merupakan salah satu penggunaan dari kata A di dalam bahasa Yunani. Ya, di dalam pasal 9 ayat 41 ada kata, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Apa yang dikatakan di situ kepada orang-orang Farisi yang itu juga dikatakan di sini mengenai semua yang telah mendengar Tuhan Yesus Kristus dan menolak Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 9 dan juga di sini, dia tidak berkata bahwa seandainya mereka tidak dengar, mereka bebas dari dosa dan mereka orang kudus. Tidak. Tetapi seandainya mereka tidak mendengar, maka mereka bebas dari dosa yang berat. Dosa apa? Dosa mereka telah mendengar langsung dari Tuhan Yesus sendiri dan mereka menolak Dia. Itu dosa yang berat. Dosa itu lebih berat, lebih buruk daripada dosa yang mereka memiliki sebelum mereka melihat dan mendengar dari Dia. Sesuai ajaran yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes, terang sudah bercahaya dan kegelapan tidak dapat menguasai terang itu. Mereka telah mendengar firman Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Walaupun mereka sudah mengalami semuanya itu, walaupun segala sesuatu yang telah dilakukan buat mereka, mereka menolak keselamatan yang ditawarkan kepada mereka. Dan tidak ada keselamatan yang lain. Mereka melihat dan mereka menolak. Tidak ada dalih bagi mereka. Pasal 15 ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Bukan saja mereka tidak mengenal Dia yang mengutus Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka yang membenci Tuhan Yesus juga membenci Allah Bapa. Ya, sebagai ringkasan, Tuhan Yesus mempersiapkan ke-11 murid itu untuk menghadapi kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Tetapi di sini dia juga mengemukakan suatu tema baru, hubungan mereka dan hubungan Tuhan sendiri dengan dunia. Dan pada umumnya, ya,
dunia akan membenci mereka.